Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi saat ini kita telah maklum bersama bahwasanya kita umat manusia, khususnya umat muslimin, sedang mendapatkan ujian yang begitu besar, yakni dengan merebaknya wabah penyakit corona, virus corona yang telah mencapai ke berbagai belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia ke dalamnya. Namun Al-Fakir mengajak kepada saudara-saudariku sekalian, meskipun rasa takut, rasa panik, rasa khawatir melanda kita semua, namun jangan lupa bahwasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala akan lebih besar daripada ujian yang saat ini sedang kita jalani. Terlebih bulan ini adalah bulan Sya'ban. Bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa, sehingga jangan sampai kita sebagai umat Islam justru karena kepanikan yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan, sehingga melupakan apa dan harus bagaimana kita bersikap sebagai seorang muslim ketika menjelang bulan Sya'ban ini. Wajarlah memang jikalau rasa takut dan khawatir menghantui kita saat ini, namun sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatlah bahwa justru bulan Sya'ban ini adalah momentum untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini selain dibutuhkan kehati-hatian ya dengan menjaga berbagai macam ikhtiar kebersihan, jangan lupakan untuk menjaga kesehatan. Karena sejatinya kesehatan akan menjadikan sistem antibodi kita layaknya sebuah pabrik tersedia dengan banyak, sehingga virus jenis penyakit apapun akan terhindar, akan kalah oleh antibodi yang sudah Allah install di tubuh kita sebenarnya. Kemungkinan besar corona pun akan kalah kalau antibodi kita lebih kuat daripada virus tersebut. Karenanya kalau kita deklarasikan sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Orang yang sehat tentu sistem imun kekebalan tubuhnya pun dalam kondisi yang prima. Ini bisa menjadi sebuah acuan buat kita bahwasanya di bulan Sya'ban ini perbanyaklah puasa, maka insya Allah kita akan sehat. Kalau sehat, sistem imun tubuh kita akan menghasilkan antibodi yang banyak dan kuat untuk menepis berbagai macam virus penyakit yang ada di sekitar kita. Nah ini subhanallah. Jadi Al-Fakir ya mengajak kepada saudara-saudariku sekalian dan diri Al-Fakir sendiri, mari kita sehatkan tubuh kita. Dan ternyata hikmah di balik kita berpuasa ternyata dapat mensehatkan tubuh kita. Nah ini, ayo kita ittiba kepada Nabi kita, perbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Perbanyak puasa, fa insyaallah imun kita akan kuat. Nah ini, jadi jangan sampai fokus kita, perhatian kita lebih banyak terpusat kepada begitu menyeramkannya efek kerusakan yang timbulkan oleh virus corona ini, tapi kita nggak sadar, kita lalai bahwasanya ternyata kini sudah bulan Sya'ban, bulan yang dihimpit oleh Rajab dan Ramadan, bulan yang ternyata memang kebanyakan manusia lalai pada. Nah, di tengah kita berada dalam ya social distancing, ya kita kurangi berbagai macam aktivitas perkumpulan demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Jangan sampai justru ya saat dimana kita tidak lagi bisa untuk berkumpul bersama di majlis-majlis yang mulia, di majlis-majlis zikir atau hadir di pengajian, justru membuat kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala.
Manfaatkan waktu-waktu itu justru untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di bulan Sya'ban ini, karena saat inilah amal kita akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, ya, melalui tayangan ini saya mengajak, memotivasi diri saya sendiri untuk memperbanyak sholawat kepada Sang Baginda, begitupun antum semua yang menyaksikan tayangan ini. Mari cintai beliau, mari sayangi beliau. Terlebih lagi dalam kondisi yang seperti ini, kita berharap Sang Baginda yang begitu dekat posisinya, kedudukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin saat ini Baginda sedang menyaksikan keadaan kita. Kita yakin saat ini Baginda sedang memperhatikan kita. Dan saya sangat berkeyakinan bahwasanya Baginda saat ini sedang begitu khawatir kepada kita. Beliau pun insyaallah akan meminta kepada Allah agar umatnya diselamatkan dari wabah bencana ini. Karenanya ayo selawat kepada beliau, sampaikan selawat kita, buktikan cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bulan Sya'ban adalah bulan yang sangat tepat. Walaupun sholawat diwajibkan hanya dalam sholat dan tidak mengenal bulan apapun, kita selalu bersolawat kepada beliau. Khusus untuk Sya'ban ini, tingkatkan frekuensinya. Yang biasa 100 jadikan 200, 300. Yang biasa 300 jadikan 1000. Perbanyak sholawat agar semakin dekat kedudukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum Al-Fakir tutup, kembali Al-Fakir mengingatkan bahwasanya di tengah begitu banyaknya cobaan dan ujian, urusan tumpang tindih, fitnah merajalela. Karena kita sudah maklum bersama bahwa saat ini kita hidup sudah ada di zaman fitnah. Zaman di mana fitnah merebak, zaman di mana urusan tumpang tindih semeraut tidak jelas, bahkan banyak manusia yang melakukan pembunuhan di sana dan di sini, umat Islam ditindas di mana-mana. Maka senjata terhebat kita saat ini adalah untuk senantiasa menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Imam Muslim, Rasul bersabda, al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah di saat kondisi haraj. Apa itu haraj? Imam Muslim dalam dalam kitabnya, dalam tafsir Imam Muslim itu, beliau katakan bahwasanya maksud haraj di sini adalah terjadinya fitnah dan tumpang tindihnya urusan manusia. Nggak jelas gitu. Ini samar, itu samar, ini haram, ini halal, ini dilarang, ini tidak dilarang. Urusan nggak jelas. Maka ketika kita beribadah di masa-masa seperti itu, maka nilainya seperti hijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nilainya seperti hijrah, nilai ibadahnya seperti hijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingat dahulu orang-orang yang hijrah mengikuti Rasulullah dari kemusyrikan kepada keimanan, dari kesesatan menuju hidayah, butuh perjuangan luar biasa. Sebut saja Bilal bin Rabah. Bagaimana perjuangan beliau? Disiksa, diintimidasi, bahkan tidak dibunuh, hanya ingin hijrah kepada Rasulullah SAW. Nah, ternyata ibadah di masa saat penuh dengan fitnah dan urusan-urusan yang bertumpuk-tumpuk saat ini, maka nilainya seperti kita hijrah kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, fokuslah untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ujian ini justru memalingkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kesempatan-kesempatan yang baik dalam majlis-majlis yang baik, maka berusahalah untuk terus kita mengisinya dengan amal-amal kebaikan. Semoga ujian ini segera berlalu. Semoga Allah selamatkan kita semua dengan kemuliaannya, dengan kemahamurahannya. Ya Allah Subhanahu wa taala mengasihani kita semua sehingga
ketika Ramadan nanti datang kita bisa menjalaninya dengan aman dan nyaman. Demikian, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.